Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Saya harap anak-anak Bapak sekalian dalam keadaan yang baik dan siap sedia untuk menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk materi kita pada pertemuan kelima ini ya, yang berjudul perubahan fisika dan kimia, merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin tentang unsur senyawa ya dan molekul. Baik, perubahan fisika ya. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang dapat mengubah ukuran, bentuk ya atau keadaan fisik suatu zat, tetapi bukan keadaan kimianya. Jadi perubahan fisika itu hanya untuk mengubah ukuran, bentuk secara spesifiknya. Oke, berikutnya arti mengubah fisik dan mengubah bentuk ya, itu adalah seperti ini. Jadi jika benda nanti masih sama setelah diubah dengan bentuk awalnya ya, maka dinamakanlah perubahan yang terjadi pada benda itu adalah perubahan fisika. Contohnya, air mendidih akan memunculkan atau akan menghasilkan uap air ya. Air mendidih akan menghasilkan uap air. Air sebelum mendidih dengan air setelah mendidih itu sama-sama air juga ya. Jadi tidak ada yang berubah dari struktur molekul atau senyawanya. Oke, paham? Sehingga dinamakanlah untuk proses air mendidih terjadi proses fisika. Oke, berikutnya contoh perubahan fisika yang lain adalah ketika kamu memotong kertas ya. Kamu bayangkan kamu sedang memotong kertas. Ketika kamu sudah memotong kertas menjadi beberapa bagian ya, sampai bagian terkecil sekalipun, ya bagian terkecil itu tetap namanya kertas walaupun sudah kamu potong ya. Jadi kertas sebelum dipotong dengan setelah dipotong ya sama-sama bentuknya, ya sama wujudnya. Jadi ini merupakan contoh lain dari perubahan fisika itu sendiri ya. Kemudian apa-apa saja jenis dari perubahan fisika lainnya. Jadi untuk proses perubahan fisika lainnya ya, ada itu pemotongan, ada itu proses robek-merobek, proses penggilingan ya yang terjadi di dalam mulut kita ketika menggiling makanan, kemudian penyusutan, memperbesar, mengubah fase, memindahkan sesuatu, melarutkan ya, kemudian membentuk. Ya, itu semua tadi dinamakan sebagai perubahan fisika. Setelah kalian mengetahui apa itu perubahan fisika, berikutnya kita akan membahas tentang perubahan kimia. Ya. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah susunan kimiawi dari zat yang diubahnya. Susunan kimiawi itu seperti yang kita pelajari kemarin, ya identik dengan adanya senyawa, adanya unsur yang berubah di dalam bagian dari objek yang kita amati. Nah, jadi kalau kita perhatikan perubahan kimia berarti harus melalui yang namanya reaksi kimia, tepatnya. Oke, berikutnya. Proses yang tampak pada gambar ini adalah ketika seseorang mencampurkan beberapa zat kimia, ya, mencampurkan beberapa zat kimia dan akan dihasilkan hasil reaksi, ya, seperti pada gambar yang kamu amati ini, di mana ketika kita misalnya mencampurkan natrium dengan klorida, maka nanti sifat natriumnya dengan sifat kloridanya itu akan hilang ketika sudah kita campurkan. Di mana apabila natrium dan klorida kita campurkan akan menghasilkan NaCl. NaCl itu disebut sebagai garam dapur, ya. Jadi nanti ketika Na natrium bercampur dengan Cl klorida, maka yang dihasilkan adalah garam dapur. Sifat natrium sendiri dan sifat klorida itu sendiri sudah hilang. Nah, proses yang seperti inilah dinamakan sebagai proses perubahan kimia. Oke. Contoh lainnya dari perubahan kimia itu adalah
ketika kamu perhatikan proses pembakaran, apakah itu kamu sedang membakar sepotong kayu, ya. Ketika kamu membakar sepotong kayu yang awalnya kayu, setelah dia terbakar maka dihasilkan ya bentuk akhir berupa abu, ya. Jadi awalnya bentuknya kayu, kemudian setelah dibakar akan dihasilkan abu. Ya, abu itu bukan kayu lagi. Artinya hasil akhir berbeda dengan bentuk awalnya, ya. Abu tidak sama dengan kayu. Sehingga dinamakanlah proses pembakaran itu sebagai perubahan kimia. Contoh lainnya adalah ketika kamu mengunyah makanan, ya. Ketika kamu mengunyah makanan, di dalam proses tersebut dapat terjadi dua perubahan sekaligus, ya. Yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisikanya apa? Perubahan fisikanya adalah ketika kamu mengunyah makanan menggunakan gigi, ya. Di situ terjadi perubahan fisika. Jadi perubahan fisika di situ nanti tidak mengubah makanan yang ada di dalam mulutmu ketika kamu kunyah. Jadi kalau roti kamu makan, ya roti juga nanti yang masih ada di dalam mulutmu. Tetapi ya ketika sudah terjadi proses kimianya atau perubahan kimia nanti itu menggunakan ya bantuan dari air liur. Air liur kita ini mengandung yang namanya enzim, ya, enzim pencernaan. Jadi apabila nanti makanan yang kamu punya sudah berbaur dengan enzim tersebut yang terdapat di air liur kamu, maka nanti disitulah proses perubahan makanan itu terjadi. Ya, makanan akan dipecah menjadi seperti nanti untuk kalian temui nanti pelajaran biologi di kelas berikutnya nanti mungkin kalian akan temui istilah pemecahan makanan yang dapat dipecah menjadi glukosa, maltosa, ya, kemudian dan sebagainya seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui bentuknya nanti sudah berubah, ya. Bentuk kue itu yang ada dalam mulut kamu tidak akan sama lagi dengan bentuk yang kamu cerna dan kamu masukkan ke dalam perut dan kemudian kamu buang melalui pencernaan. Oke, untuk perubahan kimia, beberapa proses perubahan kimia lainnya itu seperti pembuatan gelembung, penciptaan panas, pembakaran dengan menggunakan api, proses pembusukan, proses perkaratan, kemudian dan lain-lain, ya, ledakan. Itu merupakan contoh lain dari proses kimia. Oke, ada 4 indikasi atau 4 hal yang dapat kita gunakan sebagai indikator bahwa di dalam objek tersebut terjadi perubahan kimia. Yang pertama, apabila terjadi perubahan warna, maka kita katakanlah pada objek tersebut terjadi perubahan kimia. Apabila ada gas atau gelembung yang dikeluarkan dari hasil reaksinya, maka kita namakanlah proses tersebut perubahan kimia. Kemudian apabila terjadi perubahan suhu, disebut sebagai perubahan kimia. Dan apabila nanti dalam suatu larutan terdapat endapan, ya, kita namakan itu juga sebagai proses perubahan kimia. Jadi ini 4 ciri-ciri khusus yang harus kamu kuasai untuk mengetahui bahwa proses pengamatan terhadap suatu objek yang kamu lakukan itu apakah itu perubahan kimia atau perubahan fisika nantinya. Oke. Di sini terdapat beberapa soal ya, yang akan menjadi kuis untuk kamu dan untuk menambah beberapa pengetahuan umumnya. Di sini ada 5 pernyataan. Pernyataan ini kita jawab dengan benar atau salah. Ya, yang pertama, dengan perubahan fisika tidak ada zat baru yang terbentuk. Ya, berarti pernyataan 1 ini benar seperti yang Bapak katakan tadi di awal, perubahan fisika itu ditunjukkan oleh bentuk awal dan bentuk akhirnya sama, artinya tidak ada perubahan ya. Oke, yang kedua, dengan perubahan kimia, reaksi kimia terjadi, itu pasti. Perubahan kimia selalu diiringi dengan yang namanya reaksi kimia, ya. Seperti pembakaran. Pembakaran merupakan reaksi kimia. Pembakaran itu membutuhkan oksigen, ya. Jadi terjadi reaksi kimia yang akan menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Oke, pernyataan yang ketiga, dengan perubahan fisika energi dilepaskan atau diserap. Jadi pernyataan ketiga ini adalah salah.
Energi dapat dilepas atau diserap itu hanya dengan menggunakan perubahan kimia saja, karena di dalam perubahan kimia lah yang terjadi perubahan temperatur atau suhu. Kemudian, pernyataan keempat, perubahan kimia dapat dengan mudah dibalik. Perubahan kimia tidak dapat dengan mudah dibalik. Itu yang benar ya. Jadi pernyataan 4 ini salah. Contohnya, salah satu proses dari perubahan kimia tadi adalah proses pengkaratan. Ya, ketika ada besi yang berkarat, untuk mengembalikan dia ke posisi besi sebelum berkarat itu butuh waktu yang lama, ya, bukan secepat yang seperti yang kita bayangkan. Oke, kemudian pernyataan kelima, makan bisa dianggap sebagai perubahan fisika dan kimia, ya. Jadi pernyataan 5 ini bagaimana anak-anak? Benar atau salah? Ya, pernyataan 5 ini adalah benar. Makan itu dapat dibuat sebagai atau dapat kita kategorikan sebagai perubahan fisika dan kimia yang terjadi sekaligus di dalam satu proses, ya. Jadi perubahan fisikanya tadi Bapak katakan ketika gigi menggiling makanan, itu perubahan fisikanya, dan perubahan kimianya ketika air liur, ya, air liur yang terkandung enzim pencernaan itu mengolah makanan, ya, untuk dimasukkan ke lambung dan diproses di dalam usus pencernaan. Oke,